Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turut Nadia dari kelas akuntansi reguler pagi semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penjualan konsinyasi. Yang akan saya bahas dalam penjualan konsinyasi ini yaitu akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamanat atau konsinyor dan akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner atau konsinyi. Konsinyasi sendiri merupakan transaksi pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian. Pemilik barang disebut sebagai pengamanat atau konsinyor, dan barang yang dititipkan disebut sebagai konsinyasi keluar atau barang konsinyasi. Sedangkan pihak yang menerima titipan disebut sebagai komisioner atau konsinyi, dan barang titipan yang diterima disebut sebagai konsinyasi masuk atau barang komisi. Penjualan konsinyasi ini berbeda dengan penjualan yang biasa. Jika penjualan biasa, hak milik barang telah pindah tangan setelah barang dikirim oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan pada penjualan konsinyasi, hak milik barang tetap berada di tangan pengamanat. Dan hak milik tersebut baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lain. Perbedaan lain yaitu dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak penjual. Sedangkan dalam penjualan konsinyasi, semua biaya yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi akan ditanggung oleh pihak pengamanat atau pihak yang memiliki barang. Nah, prosedur akuntansi untuk penjualan konsinyasi memiliki dua metode pencatatan yang dapat digunakan oleh pihak pengamanat maupun oleh pihak komisioner. Metode tersebut meliputi metode laba terpisah dan metode laba tak terpisah. Di dalam akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamanat, terdapat beberapa alasan mengapa pengamanat mengadakan penjualan konsinyasi. Alasan pertama, penjualan konsinyasi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperluas daerah pemasaran. Kedua, barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner sehingga risiko kerugian dapat ditekan. Ketiga, harga barang yang bersangkutan tetap dikontrol oleh pengamanat. Yang keempat, jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol sehingga risiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi. Barang konsinyasi yang dititipkan mempunyai perlakuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, barang konsinyasi yang dikirim kepada komisioner tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut, sehingga barang konsinyasi harus tetap dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Kedua, pengiriman barang konsinyasi bukan merupakan transaksi penjualan, sehingga tidak boleh mengakui pengiriman barang tersebut sebagai pendapatan. Yang ketiga, semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi tetap menjadi tanggung jawab pihak pengamanat, sejak barang dikirim sampai barang berhasil dijualkan oleh komisioner kepada pihak ketiga. Jadi dalam hal ini,
Semua biaya-biaya yang ada, yang bersangkutan, yang berhubungan dengan barang konsinyasi, tetap menjadi tanggung jawab pengamanat sampai barang tersebut berhasil dijual oleh pihak komisioner. Nah, dalam pencatatan akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat dengan menggunakan metode laba terpisah, maka transaksi konsinyasi dipisahkan pencatatannya dari transaksi reguler, sehingga laba atau pendapatan dari penjualan konsinyasi pencatatannya juga dipisahkan. Untuk mengikuti aliran barang konsinyasi, maka dibuatkan rekening konsinyasi keluar, yaitu rekening untuk menampung seluruh transaksi yang terjadi pada barang konsinyasi. Nah, pada akhir periode, laba konsinyasi yang dipisahkan pencatatannya tersebut dipindahkan ke rekening laba rugi dan menjadi bagian dari laba usaha keseluruhan. Sedangkan akuntansi konsinyasi untuk pengamanat dengan menggunakan metode laba tak terpisah, maka semua transaksi konsinyasi pencatatannya tidak terpisahkan dengan pencatatan transaksi penjualan reguler. Akibatnya, dalam metode ini tidak akan timbul rekening baru untuk mencatat transaksi barang konsinyasi tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan barang konsinyasi dicatat seperti transaksi penjualan biasa, sehingga pada saat konsinyasi tersebut dijual kepada pihak ketiga, perlu diadakan pencatatan harga pokok penjualan. Hal ini karena seakan-akan barang tersebut hanya berpindah tempat saja. Hanya saja dalam hal ini perlu diadakan memorial atau pencatatan tersendiri agar tidak kehilangan aliran barang konsinyasi. Perlu diketahui dalam penggunaan metode ini bahwa pengamanat tidak menutup rekening pendapatan atau kerugian dari konsinyasi pada akhir periode transaksi konsinyasi. Jadi, laba atau rugi karena adanya penjualan tidak dibuatkan jurnal penutup atau tidak ditutup ke rekening laba rugi. Kemudian, dalam akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner, terdapat beberapa alasan bagi komisioner untuk bersedia menerima titipan barang. Alasan yang pertama, komisioner tidak dibebani risiko menanggung rugi bila gagal dalam menjual barang-barang konsinyasi. Alasan kedua, komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya ditanggung oleh pengamanat. Alasan yang ketiga, apabila terdapat barang yang rusak atau terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan komisioner. Alasan keempat, kebutuhan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat. Alasan yang terakhir, komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi tersebut. Nah, pihak komisioner memiliki beberapa hak dalam penjualan konsinyasi. Hak pertama, komisioner mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut, sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian. Hak yang kedua, dalam batasan tertentu, biasanya kepada komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya. Kemudian hak yang terakhir, untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat pembayaran kepada langganan
seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang yang sejenis. Meskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Selain memiliki hak, pihak komisioner juga memiliki kewajiban dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama, pihak komisioner berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjual barang konsinyasi dengan harga dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kedua, pihak komisioner harus menjaga keamanan dan juga keselamatan barang dari kecurian, kebakaran, maupun risiko fisik lainnya. Ketiga, pihak komisioner harus mengelola secara fisik maupun akuntansi barang konsinyasi agar mudah diidentifikasi. Kemudian yang keempat, pihak komisioner harus membuat laporan penjualan secara periodik kepada pihak pengamanan. Nah, untuk akuntansi konsinyasi pihak komisioner dengan menggunakan metode laba terpisah. Dalam hal ini, komisioner akan membuat satu rekening untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi, yaitu konsinyasi masuk. Penggunaan rekening konsinyasi masuk ini adalah yang berada di sisi debit digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pengamanat, mencatat pengiriman uang ke pengamanat, dan juga mencatat pendapatan komisi. Nah, di sisi kredit digunakan untuk mencatat penjualan barang konsinyasi dan juga mencatat pendapatan lain yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Sedangkan akuntansi konsinyasi untuk pihak komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah. Pada dasarnya, prosedur akuntansi untuk komisioner dengan menggunakan metode ini sama dengan prosedur akuntansi pada metode laba tak terpisah. Perbedaannya ada pada rekening yang digunakan untuk mengikuti aliran transaksi konsinyasi. Nah, jika dalam metode laba tak terpisah ini, komisioner tidak membuat rekening baru. Transaksi dicatat seperti transaksi penjualan biasa. Untuk mengetahui dan membedakan dengan barangnya sendiri, maka setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan dicatat ke dalam rekening nama pengamanat. Penggunaan rekening ini adalah pada sisi debit digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya yang menjadi tanggungan pengamanat dan juga mencatat penyetoran uang. Nah, di sisi kredit digunakan untuk mencatat harga pokok penjualan serta terjadinya transaksi penjualan dan juga digunakan untuk mencatat penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi. Terdapat masalah uang muka dalam penjualan konsinyasi. Dalam perjanjian konsinyasi bisa disertai dengan persyaratan adanya uang muka yang harus dibayar komisioner. Uang muka tersebut berfungsi sebagai jaminan komisioner untuk menjual barang milik pengamanat. Apabila hal ini terjadi, maka komisioner pada awal transaksi terlebih dahulu membayar sejumlah barang yang besarnya ditentukan dalam perjanjian. Uang muka yang disetorkan kepada pengamanat tersebut pada akhir periode konsinyasi dapat diminta kembali oleh komisioner atau langsung dikurangkan pada uang hasil penjualan konsinyasi sebelum uang tersebut disetorkan kepada pengamanat. Jumlah
Uang muka yang disetorkan tidak boleh dimasukkan dalam rekening konsinyasi masuk di sebelah debit, sebab uang muka tersebut merupakan transaksi di luar barang konsinyasi dan bersifat sebagai pengikat atau jaminan. Dalam laporan keuangan komisioner, uang muka tersebut disajikan dalam neraca sebagai piutang sampai penyelesaian transaksi konsinyasi tersebut berakhir. Nah, di dalam penjualan konsinyasi juga terdapat masalah barang konsinyasi yang belum terjual sampai periode akuntansi. Barang konsinyasi milik pengamanat yang dititipkan kepada komisioner ada kalanya tidak habis terjual, atau dengan kata lain, komisioner belum mampu menjual seluruhnya. Apabila hal ini terjadi, maka pihak pengamanat sebagai pemilik barang harus mengadakan penyesuaian. Dalam laporan keuangan pengamanat tidak mencerminkan keadaan nilai barang dagangan yang sebenarnya. Bagi pihak komisioner, adanya barang yang belum terjual tidak mempengaruhi catatan barang dagangannya, sebab barang tersebut memang bukan milik komisioner, sehingga komisioner tidak perlu mengadakan penyesuaian terhadap barang tersebut. Nah, ini untuk lebih jelasnya mengenai barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode akuntansi bagi pihak pengamanat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika terdapat barang konsinyasi yang belum terjual, maka untuk pihak pengamanat perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, baik yang melekat pada barang yang telah dijual maupun yang belum. Nah, penyesuaian terhadap biaya ini penting dalam penentuan laba rugi periodik. Apabila telah dapat dipisahkan biaya yang melekat pada masing-masing barang konsinyasi, maka perlakuan biaya sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang telah terjual, maka biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya operasi pada periode berjalan. Kemudian yang kedua, untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual, maka biaya tersebut diperlakukan dan dicatat sebagai persekot sebagai persekot biaya atau biaya yang ditangguhkan pembebanannya. Kemudian penjelasan mengenai barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode akuntansi bagi pihak komisioner, di mana dalam hal ini pihak komisioner tidak perlu mencatat atau menyesuaikan barang konsinyasi yang belum terjual tersebut, karena tidak ada pengaruh pada pencatatan komisioner. Hal ini disebabkan komisioner terbatas hanya mencatat barang konsinyasi yang telah berhasil terjual, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi serta pendapatan komisi dari konsinyasi. Pencatatan dan juga penjurnalannya sama seperti pada barang konsinyasi yang habis terjual, baik dengan metode laba terpisah maupun menggunakan metode laba tak terpisah. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai penjualan konsinyasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan
penjelasan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.